Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grass. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dan rekan saya. Saya Noval Ahmad Hafiz. Muhammad Davin Hadian dengan NPM 2478284. Saya Noval Ahmad Hafiz dengan NPM 2478288. Saya Intan Nabila dengan MPM 2478277. Oke, di sini kami akan mempresentasikan modul 4 yaitu ACL konsep. Nah, yang pertama saya ini di bagian 4.0.1 dan 4.0.2. Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk ke teknis konfigurasi, saya akan membuka pemahaman dasar dari modul 4. Nah, mengapa kita harus mempelajari ACL? Dalam arsitektur jaringan skala menengah hingga besar, mengamankan lalu lintas data adalah hal yang sangat vital. Tanpa adanya pembatasan, setiap perangkat di dalam jaringan dapat saling berkomunikasi dan mengakses server internal secara bebas yang tentu saja sangat berisiko dari sudut pandang keamanan. Nah, apa itu ACL? ACL itu Access Control List adalah serangkaian urutan perintah atau rules aturan yang diterapkan pada router untuk memfilter paket data yang melintas. Nah, ACL bekerja seperti satpam di gerbang jaringan. Router akan memeriksa header setiap paket IP yang masuk atau keluar, lalu memutuskan apakah paket tersebut boleh lewat atau permit, atau harus dibuang atau deny. Nah, fungsi utama ACL atau access control list dalam jaringan yang pertama itu membatasi lalu lintas jaringan. Nah, terus ACL dapat mencegah segmen jaringan tertentu, misalnya jaringan guest mengakses jaringan internal atau finance atau server. Nah, terus yang kedua, mengontrol arus data, mengurangi lalu lintas data yang tidak perlu guna mengoptimalkan kinerja bandwidth jaringan. Nah, yang terakhir, menyediakan tingkat keamanan dasar atau menyaring akses berdasarkan alamat IP asal, IP tujuan hingga jenis protokol seperti HTTP, HTTPS, SSH atau FTP. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari mekanisme Wheelchart Max, pedoman perancangan ACL, hingga perbedaan mendasar antara standar ACL dan extended ACL. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke bagian itu wildcard mas in ACL. Nah, jadi apa itu wildcard mas? Nah, jadi saat kita mengkonfigurasi IP address pada interface, kita mengenal istilah subnet mas. Namun dalam aturan ACL, Cisco menggunakan wildcard mask. Wildcard mask ini adalah string sepanjang 32 bit biner yang digunakan oleh router untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang harus cocok, yaitu match, dan bagian mana yang boleh diabaikan, yaitu ignore. Nah, aturan bit pada wildcard mask itu ada bit kosong itu zero, berarti match router harus mencocokkan nilai bit pada alamat IP secara persis. Terus yang kedua ada wildcard mask bit one, yaitu berarti ignore. Router tidak peduli berapapun nilai bit di posisi tersebut. Nah, cara menghitungnya itu eh, wildcard mask yaitu kurangkan 255 dengan nilai subnet masknya. Contohnya itu seperti subnet mesh, subnet slash 24, 255, 255, 255,
255, min 255.255.255.0. Nah, sama dengan 0.0.0.255. Terus ada subnet mask slash yaitu 28 yaitu 255 sama dengan 0.0.0.15. Terus ada wildcard mask keyword itu host itu menggantikan wildcard mask dengan satu IP spesifik. Terus yang kedua ada any yaitu menggantikan IP wildcard mask dengan semua IP. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, oke. Kita sekarang berada di 4.3, yaitu Guidelines for ACL Registration atau petunjuk untuk membuat ACL. Terus saja ke 4.3.1. Nah, jadi di topik sebelumnya kita belajar bagaimana wildcard digunakan di ACL. Nah, jadi di topik ini kita akan fokus ke bagaimana aturan pembuatan ACL gitu. Di sini ada limit ya, ada batas ACL itu diterapkan di interface router. Nah, contohnya di sini untuk IP versi 4 dan IP versi 6 itu bisa mengkonfigurasi 4 ACL. Masih atas atas win atas win. Win, atas 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 atas. Nah, di situ itu itu bisa ada 4 ACL yang diimplementasi gitu. Jadi IP versi 4 itu ada dua implementasi ACL, IP versi 6 ada dua implementasi ACL, masing-masing di inbound dan outbound, arah ke dalam dan arah keluar gitu. Seperti pada gambarnya. Scroll gambar. Seperti ini ya. Ada yang outbound, ada yang inbound, dan itu masing untuk masing-masing IP versi 4 dan IP versi 6. Lanjut ke bawah, scroll. Em, nah, masih di atas, Bin. Atas, 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 atas. Nah, di situ atas lagi, atas lagi. Nah, jadi oke, lanjut, 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 lanjut ke bawah, lanjut ke bawah ke 4.3.2. Langsung saja ke 4.3.2. Nah, jadi best practice untuk pembuatan ACL itu ya, yang pertama itu ada top down processing. Jadi router itu membaca dari atas ke bawah ya. Jadi tempatkan aturan ACL itu paling spesifik itu di bagian atas. Lalu ada implik deny all. Nah, implik deny all ini nanti itu tuh secara otomatis terdapat aturan deny IP any di baris paling bawah konfigurasi ACL gitu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Pak Titik 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai yang 4.4 yaitu types of IPv4 ACL. Itu ada filter, penamaan, sama aturan umum serta penempatannya. Nah, di sini 4.1 ke standar and extended ACLs. Nah, di standar ACL ini, ACL itu adalah bentuk filter yang paling sederhana dan mekanisme kerjanya hanya periksa alamat asal atau source IPv4 address dari sebuah paket data. Nah, karena hanya memeriksa IP asal, standar ACL sifatnya all or nothing, artinya jika tidak
jika kita tidak ngeblok sebuah IP asal menggunakan standar ACL, maka router akan melarang IP tersebut untuk mengakses seluruh layanan atau jaringan di seberangnya. Kita tidak memilih untuk hanya ngeblok akses webnya, tapi mengizinkan email dan semuanya akan terblokir ke akses extended TL. TL ini diperluas ya kan. Jadi ACL kontrol keamanan yang jauh spesifik granular. Nah, extended ACL tidak hanya meriksa source IP, tetapi juga meriksa IP tujuan, yaitu jenis protokol seperti TCP, UDP, untuk HTTP 443, untuk HTTPS. Nah, sedangkan port 2 SSH atau port 21 untuk FTP. Extended access kita bisa membuat aturan yang sangat spesifik, misalnya izin komputer A mengakses server B, tetapi larangan komputer A melakukan ping ICMP atau transfer file FTP ke server tersebut. Selanjutnya, numbered name ACL. Di sini kita menentukan tipe ACL berdasarkan rentan angka range yang kita gunakan. Rentan dari angka 1 sampai 99, serta rentang diperluas 1300 sampai 1999 dialokasikan khusus untuk standar ACL. Sedangkan rentan angka 100 sampai 109 serta rentang diperluas 2000 sampai 2699 dialokasikan khusus untuk extended ACL. Ini nama ACL atau ACL bernama selain angka bisa menggunakan nama admin only. Nah, metode ini sangat direkomendasikan karena membuat konfigurasi jauh lebih mudah dibaca. Next ke 4.4. 4.4 contoh kasus penempaan ACL, dan 4.5 itu management example logic analysis. Nah, jadi di dari 4.4 ini kan dia standar ACL deployment example ya. Dan 4.4.5 itu extended ACL deployment example berdasarkan skenario topologi dari Nantucket-nya. Nah, di sini ada contoh skenario-nya, lihat gambarnya. Nah, jadi di sini nih kita membayangkan memiliki 3 area jaringan. Itu ada router 1, router 2, router 3. Di sini jaringan A atau sebagai LAN karyawan, jaringan C LAN HRD, dan jaringan C keuangan. Nah, tugas kita adalah mencegah jaringan A mengakses server keuangan di jaringan C, tetapi jaringan A harus tetap bisa berkomunikasi dengan jaringan HRD. Logikanya standar ACL ini jelas yang dijelaskan oleh ia hanya source IP jaringan A, kan? Apa yang terjadi jika kita memasang standar ACL di router A atau dekat source, yaitu router A akan memilih atau melihat paket berasal dari jaringan A, lalu langsung membuangnya. Akibatnya jaringan A tidak hanya terputus dari server keuangan jaringan B, tetapi juga terputus total dari jaringan B. Ini adalah kesalahan fatal dalam perancangan jaringan, di mana penempatan yang benar, kita harus menempatkan standar ACL C tepatnya pada interface keluar yang mengarah langsung ke server keuangan, sedekat mungkin dengan destination-nya. Dengan begitu, paket dari jaringan A tetap bisa berjalan menuju jaringan B. Namun begitu paket mencoba masuk ke server keuangan di router C, barulah paket tersebut ditolak. Nah, di skenario menggunakan topologi yang sama, manajer jaringan memberikan kebijakan baru, itu karyawan jaringan A dilarang membuka layar web port 80 atau HTTP di server jaringan C. Tapi mereka tetap boleh melakukan transfer port 21 ke server tersebut. Mungkin kita akan lanjut ke modul 5. Oke, baik. Kita akan melanjutkan di modul 5, yaitu di bagian introduce dan configuration standar EPI versi 4 ACLS. Nah, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan. Pada bagian ini kita mulai menerapkan konfigurasi ACL menggunakan perintah CLI Cisco atau CLI Cisco IOS. Nah, pertama adalah number
number standar ACL, yaitu coba ke 5.1, Pal. Pin, coba ke 5.1. Nah, di pertama adalah number standar ACL, yaitu ACL yang menggunakan nomor, misalnya ACL nomor 10. Dapin, coba ke 5.1, Dapin. 5.1. Nah, di sini ACL yang menggunakan nomor, misalnya ACL nomor 10, pada contoh ini kita memberikan deskripsi menggunakan perintah remake, kemudian memblokir host dengan alamat IP 192.168.10.10 menggunakan perintah deny host dan mengizinkan seluruh jaringan 192.168.10.0/24 dengan perintah permit. Nah, selanjutnya adalah named standar ACL, yaitu coba yang ke 5.1.6, Davin, named standar ACL itu. Nah, yaitu ACL yang menggunakan bawah lagi. Nah, bawah itu. Nah, yaitu ACL yang menggunakan nama agar lebih mudah dikenali. Pada contoh ini dibuat ACL dengan nama block student. Nah, untuk menolak akses dari jaringan 192.168.20.0/24. Kemudian memberikan izin untuk traffic lainnya menggunakan permit ini. Nah, terakhir ACL tersebut diterapkan ke interface Gigabit Ethernet 0/0/1 dengan perintah IP access group min group block student out. Nah, artinya ACL akan memfilter paket yang keluar melalui interface tersebut sesuai aturan yang telah dibuat. Nah, dengan konfigurasi ini, administrator dapat mengontrol akses jaringan secara lebih aman dan terstruktur. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, di sini kita langsung ke bagian itu 5.2, yaitu modify IP v4 ACL. Nah, langsung saja ke bagian 5.2.1 yaitu jadi di sini yaitu tentang modify IPv4 ACL atau cara memodifikasi akses control list pada jaringan IPv4. Oke, jadi apa apa itu modify IPv4 ACL? Jadi di situ ACL itu dapat diubah jika ada aturan yang perlu ditambah atau dihapus. Terus Cisco menyediakan dua metode utama untuk mengedit ACL. Nah, jadi dalam mengelola jaringan, terkadang itu administrator perlu menambahkan atau menghapus aturan pada ACL tanpa membuat konfigurasi dari awal. Cisco menyediakan dua metode untuk melakukannya. Terus kita ke bagian 5.2.2 itu text editor method. Nah, jadi di sini seperti ada langkah-langkah yang salin konfigurasi ACL ke Notepad atau text editor dan ada juga yaitu hmm, edit aturan yang diperlukan, hapus ACL lama dari router dan tempel kembali konfigurasi yang sudah diperbaiki. Nah, jadi metode ini cocok di perubahan yang dilakukan cukup banyak. Administrator cukup menyalin konfigurasi ke text editor, melakukan perubahan, lalu menghapus ACL lama dan memasukkan kembali konfigurasi yang baru. Oke, terus kita lanjut ke bagian itu sequence number method. Ya, jadi di sini tuh tentang keunggulan itu tidak perlu menghapus seluruh ACL, bisa menyisipkan atau menghapus aturan tertentu dan lebih cepat dan juga efisien. Nah, jadi metode kedua ini menggunakan sequence number. Nah, jadi setiap aturan itu memiliki nomor urut seperti misalnya 10, 20 atau 30. Dengan nomor ini kita bisa menyisipkan aturan baru atau menghapus aturan tertentu tanpa memengaruhi aturan lainnya. Di sini terus ada contohnya yaitu tentang ya ini IP access list standar O terus 15 per min. Oke.
Terus di bagian. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, oke, langsung saja ke bagian 5.3. Secure VTY ports with a standard IPv4 ACL. Di sini 5.3.1 ya. Di sini ini jadi ACL itu juga bisa digunakan untuk mengamankan VTY, port VTY ya, for virtual. Jadi tidak hanya interface-interface fisik saja, interface virtual juga bisa diamankan. Nah, cara penggunaannya itu, konfigurasinya itu bisa dilihat seperti di bawah ini ya. Router satu config, ini router satu config line ya, dia harus masuk ke config line-nya dulu ya, seperti line VTY masuk ke line VT-nya dulu. Lalu tinggal ketikkan saja konfigurasi seperti ini, access class, lalu access list number-nya berapa, lalu lalu pipe, lalu access list name-nya itu berapa, maksud saya access class, lalu access list number atau access list name-nya, nah lalu in atau out, nah begitu konfigurasinya ya. Lanjut ke 5.3.2. Di 5.3.2 ini hanya contoh konfigurasi VTY ACL di VTY ya. Kalau kita scroll ke bawah, scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai menemu kode. Nah, nah ini contoh konfigurasinya ya. Kalau kita lihat, dia itu pertama buat username dulu di sini ya, username admin. Lalu setelah itu dia buat eh, konfigurasi akses list standar ya, namanya bernama admin host. Nah, di konfigurasi akses list ini itu ada konfigurasi dia hanya traffic mengizinkan traffic IP 192.168.10, lalu mendinai semua traffic selain dari 192.168.10.10. Nah, itu. Lalu setelah dibuat konfigurasi akses listnya, dia langsung masuk ke line VTY-nya 0 sampai 4 ya di sini ya. Nah, login lokal, transport input telnet ya kan. Pakai SSH juga bisa. Transport input telnet atau SSH juga bisa. Lalu akses class. Nah, tadi nama akses listnya kan admin host. Nah, masukin admin host, lalu in. Nah, jadi traffic yang inbound, traffic masuk itu hanya diizinkan dari IP 192.168.10.10 gitu. Kalau ke bawah, scroll ke bawah sampai ke 5.3.3. Nah, di 5.3.3 ini verifikasinya, verifikasi apakah VT importnya itu konfigurasinya sudah berjalan, itu sudah berhasil. Konfigurasi ACL-nya ya, bukan konfigurasi VT-nya. Nah, itu bisa dicek ya. Tadi kan scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi, eh, Kak, ya benar itu, kode itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bisa memverifikasi ya, apakah konfigurasinya sudah diterapkan atau belum. Kita bisa melihat dengan cara show access list. Nah, di situ nanti terlihat ya.
permit diizinkan 192.168.10.10 gitu. Lalu deny any gitu. Nah, 10, 20 ini adalah semacam angka prioritas gitu. Jadi 10 ini dia yang akan dijalankan terlebih dahulu, yang akan dilihat terlebih dahulu, baru dia ke 20 gitu. Jadi dia pertama dia mengizinkan 192, 168, 10, 10. Nah, kalau udah selesai, lalu dia akan deny semuanya. Nah, begitu. Mungkin deny semua traffic yang lewat. Nah, gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, langsung masuk ke 5.4 ya, Pin. Nah, scroll lagi ke bawah dikit. Nah. Nah, di sini terdapat materi di 5.4 untuk configure extension pada IP version 4 ACLS. Nah, di sini berdasarkan si alamat IP sumber extension si ACL. Jadi mampu memfilter paket berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, jenis kontrol, dan nomor port dengan administrator dapat membuat aturan keamanan jaringan yang lebih spesifik dan lebih efektifnya. Nah, extension ACLs ini merupakan apa ya, sekumpulan aturan yang dimana tuh untuk digunakan mengizinkan atau menolak paket data yang melewati si router tersebut. Jadi router yang akan membaca di setiap aturan si ACL-nya ini. Jadi secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi ketika ada paket yang cocok dengan salah satu aturan, router tuh langsung menjalankan aksi tersebut, baik permit maupun DNI. Jadi kemudian berhenti dan memeriksa aturan berikutnya. Nah, karena itu urutan penulisan aturan ACL ini sangat penting ya. Selain itu, pada bagian akhir setiap ACL ini terdapat aturan tersembunyi yang disebut im- implicit DNI yang apa ya, berarti semua paket tuh yang tidak sesuai dengan aturan atau apa ya, akan di otomatis ditolak gitu. Scroll pin ke bawah 5.4 dua. Nah ya, sini. Pada number extension IP for ACA syntax. Selanjutnya, uh, sintaks ini atau cara untuk menulis number si extend ACL. Jadi, extended ACL ini menggunakan si nomor antara 100 sampai 199 ya, atau dibilang sampai 200 sampai 2 pin agak scroll lagi ke bawah pin. 2099 ya. Jadi formatnya itu berdasarkan kayak access list, nomor permit atau DNI protokol, sumber wildcard, tujuan wildcard. Nah ini sebagai si contohnya tersebut ya, ketika akses 100 DNI TCP NI Q80. Nah, perintah tersebut ini berarti si router ini akan menolak seluruh koneksi HTTP yang menggunakan si protokol TCP pada si port 80. Nah, sedangkan jika kita ingin mengizinkan seluruh lalu lintas lainnya, kita dapat menambahkan si access list 100 permit IP any. Nah, demikian tuh si layanan si HTTP-nya ini yang diblokir eh, apa ya? Yang demikian tuh hanya layanan dari HTTP yang diblokir. Nah, sedangkan layanan yang lainnya tetap dapat digunakan gitu. Scroll pin ke bawah lagi 5.4 3. Ya, kita masuk ke protokol endpoints di mana di sini eh pada extension ACL ini kita
kita juga kami dapat menentukan protokol dan nomor port tertentu. Jadi uh, scroll ke bawah lagi, Pin. Uh, apa scroll lagi ke bawah sedikit. Nah, dah. Di sini protokol yang sering digunakan tuh ada antara seperti kayak IP yang untuk saluran lintas IP atau TCP yang untuk layanan seperti HTTP, TTPS, VTP, SSH, dan internet, dan UDP untuk layanan seperti DNS dan DHCP. ICMP yang digunakan untuk perintah ping. Nah, sedangkan beberapa nomor port yang sering digunakan yaitu tuh HTTP yang menggunakan port 80 dan HTTPS yang menggunakan port 443. Sedangkan VTP ini menggunakan port 21. Nah, si SSH-nya ini menggunakan si port 22. Jadi Telnet tuh dia juga menggunakan si port 23 dan si DNS ini menggunakan port 53 ya. Nah, di mana tuh dengan mengetahui protokol dan nomor port ini, administrator tuh dapat menentukan layanan mana yang boleh atau tidak boleh diakses gitu. Ya kita masuk ke 5.4.4. Masuk ke protokol and port lagi ke bawah pin. Nah ini tuh 5 titik ya scroll ke bawah itu 5.4 ini contoh pada si konfigurasi extension si ACL. Jadi misalnya kita ingin membakar si akses HTTP tersebut gitu. Jadi kayak perintahnya akses list 100 DNI, TCP, ini ek 80 gitu. Nah, artinya seluruh koneksi si HTTP ini akan ditolak sedangkan lalu lintas selain HTTP tetap diizinkan. Nah, scroll lagi ke bawah pin. Nah, hop hop. Nah, di situ sedangkan jika kita mengizinkan ping saja uh, atau lain jika ingin memblokir setanet. Jadi kalau akses 100 DNI, TCP, NINI, EQ23 atau akses list 100 permit IP NINI. Sedangkan itu sebagai jika apa ya kayak ingin memblokir standarnya. Nah, kalau untuk mengizinkan ping saja jadi kayak akses list 100 permit ICMP NINI akses list 100 DNI IP NINI. Nah, ini tuh jadi contoh-contoh tersebut yang menunjukkan bahwa action ACL ini memberikan kontrol yang sangat rinci terhadap lalu lintas tersebut. Lalu lintas si jaringan tersebut. Oke, kita eh, akan lanjutkan lagi oleh Intan. Oke, terima kasih Nadia atas pemaparan mengenai dasar-dasar dan sintasi dari extended ACL-nya. Kemudian saya akan membawakan materi bagian akhir yang modul 5 itu mencakup TCP, established, dan name extended ACL, klarifikasi konfigurasi, serta penutupan presentasi kelompok kami. Nah, kita lanjut ke fitur TCP stabilnya yaitu sub 546, yaitu salah satu konsep paling penting dalam perancangan firewall atau ACL di Cisco IOS adalah pemahaman mengenai lalu lintas stateful atau return traffic menggunakan kata kunci stabilis dan masalah keamanan yang terjadi. Bayangkan kita memasang extended ACL di router pembatas atau edge router untuk mengeblok semua paket yang datang dari internet luar menuju jaringan internet dalamnya demi alasan keamanan. Nah, masalahnya jika pengguna dari jaringan internal mencoba masuk ke situs web di internet, request tersebut bisa saja keluar, tetapi respon atau balasannya dari web server luar akan ditolak oleh router karena dianggap eh, untuk mengatasi masalah ini, Cisco menyediakan parameter established atau kata kunci ini memberitahu router mengizinkan paket TCP masuk dari luar hanya jika paket tersebut merupakan balasan dari sesi komunikasi yang sebelumnya diinisialisasi dari dalam. Bagaimana cara router mengetahuinya? Nah, router memeriksa flag dari
reset bernilai 1, artinya koneksi TCP sudah terbentuk estabilisnya secara sah. Dan sintasi perintahnya itu ada router, config IP access list, extended short secure inbound, dan router config S9 itu permit TCP any 192, 168, 10.0, 0.0.0, 255 itu gateway-nya. Nah, terus ada estabilisnya. Terus yang kedua ada name extended IPv4 ACL di 5.4.7. Di sini sepertinya hanya standar ACL. Pada extended ACL